Di sini saya membuat jurnal dengan judul Evaluasi Kepuasan Pengguna Aplikasi MTix terhadap Keinginan User menggunakan metode Usability Testing. Baik. Di sini terdapat biodata. Nama saya Muhammad Alvin Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa Informatika semester 6, kelas 6A, Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Di sini terdapat alamat dari universitas dan email pribadi. Baik, selanjutnya abstrak. Nah, di sini abstrak terbagi menjadi dua, yaitu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kita review sedikit abstrak ini. Jadi saya membuat abstrak ini dimulai dari teori perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat yang membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, si penelitian ini secara khusus meneliti tentang aplikasi MTix yang digunakan untuk membeli tiket bioskop secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna aplikasi MTix melalui survei dengan kuesioner yang mengukur kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan proses pembelian tiket. Bisa kita lihat di sini sampai dengan perbaikan atau optimalisasi proses pembayaran dan peningkatan layanan dukungan pelanggan. Ini terdapat kata kunci, bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, tentunya saya memasukkan teori terlebih dahulu, perkembangan dalam teknologi informasi yang semakin meningkat sampai dengan penelitian ini dilakukan. Oke, kita bahas secara singkat. Jadi, MTix ini adalah sebuah aplikasi mobile yang digunakan untuk membeli tiket bioskop secara online. Aplikasi ini dimiliki oleh PT Geraha Layar Prima yang juga mengelola jaringan bioskop Cinemark di Indonesia. Dengan MTix, pengguna dapat memilih jadwal film, memilih tempat duduk, dan membayar tiket secara online melalui berbagai metode pembayaran yang diadakan atau disediakan, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi MTix dengan metode usability testing. Dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna, jadi penelitian ini mengukur berbagai aspek penggunaan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna aplikasi MTix. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Dalam metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan usability testing. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu dengan survei, penyebaran angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam aplikasi MTix. Nah, di sini terdapat langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu membuat kuesioner. Jadi di sini saya membuat atau mendesain kuesioner ini dengan menggunakan skala Likert dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Kedua yaitu penyebaran kuesioner. Setelah membuat kuesioner, saya menyebarkan kuesioner ini secara online melalui media survei kepada pengguna aplikasi MTix. Nah, si respondennya dipilih secara acak untuk mendapatkan sampel yang representatif. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan selama periode tertentu hingga jumlah responden yang diinginkan tercapai. Di sini saya total dari responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu terdapat 35 orang. Lalu yang terakhir yaitu analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk sebuah tabel. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat alur penelitian yang digunakan. Jadi perhitungan dalam usability testing ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari pengujian usability suatu produk atau sistem.
Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi aplikasi MTix ini dalam kriteria usability. Jadi kita lihat tabel 1 skala Likert. Di sini dimulai dari pertanyaan kuesioner, ada sangat tidak setuju, tidak tahu, setuju, dan sangat setuju yang diberi nilai masing-masing. Untuk sangat tidak setuju 1, untuk tidak setuju 2, untuk tidak tahu atau netral 3, untuk setuju 4, dan untuk sangat setuju diberi nilai 5. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, jadi dari penelitian ini, data yang dikumpulkan terdapat 35 responden yang terdiri dari 27 laki-laki dan 8 perempuan, atau sekitar 77,1% untuk laki-laki dan 22,9% untuk perempuan. Mayoritas responden ini berumur sekitar 16-20 tahun dan sisanya 21-30 tahun, sekitar 11 orang. Bisa kita lihat tabelnya dalam karakteristik responden. Oke, jadi hasil perhitungan kuesioner dalam usability testing ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan dari pengujian aplikasi atau sistem. Ini termasuk evaluasi kinerja pengguna, efektivitas, efisiensi, kepuasan, dan masalah usability. Nah, di sini adalah analisis mendetail dari hasil kuesioner tersebut. Yang pertama, kemudahan penggunaan aplikasi. Di sini sekitar 60% responden setuju bahwa aplikasi MTix mudah digunakan. 22,9% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 17,1% responden memberikan jawaban lain, seperti tidak tahu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu kejelasan informasi di aplikasi. 68,6% responden setuju bahwa informasi di aplikasi MTix mudah dipahami. 8,6% responden sangat setuju dengan kejelasan informasi yang diberikan. 22,8% responden memberikan jawaban lain, menandakan adanya ruang untuk perbaikan dalam penyajian informasi. Yang terakhir, nomor 3, yaitu proses pembelian tiket. Nah, dalam proses pembelian tiket ini, 74,3% responden setuju bahwa proses pembelian tiket di aplikasi MTix mudah dan efisien. Sekitar 17,1% responden sangat setuju dengan pernyataan ini, namun 8,6% responden memberikan jawaban lain yang menunjukkan bahwa meskipun mayoritas merasa proses pembelian tiket sudah baik dan mudah, namun ada beberapa pengguna yang mungkin mengalami masalah seperti kesulitan pembayaran atau kesalahan teknis. Baik, selanjutnya kesimpulan. Di sini saya menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian sampai dengan evaluasi dan perbaikan aspek-aspek. Kita bacakan sedikit. Jadi berdasarkan hasil, sebagian besar responden 82% setuju atau sangat setuju bahwa aplikasi MTix ini mudah digunakan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berhasil menyediakan antarmuka yang intuitif dan ramah bagi pengguna. Namun masih terdapat 17,1% responden yang merasa tidak yakin atau tidak setuju, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam aspek ini. Oke, jadi untuk pengembangan selanjutnya atau perbaikan yaitu dalam hal desain antarmuka yang menjadi penting untuk mengatasi kendala teknis dan desain yang dihadapi oleh sebagian kecil pengguna. Peningkatan kejelasan informasi juga diperlukan dengan menyederhanakan bahasa dan menambahkan visualisasi yang membantu pemahaman. Selain itu juga menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna seperti integrasi dengan layanan lain
atau penawaran khusus bagi pengguna setia juga dapat dipertimbangkan. Dengan mengevaluasi dan memperbaiki dari aspek-aspek tersebut, diharapkan aplikasi MTix ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penggunanya, meningkatkan kepuasan, dan mendorong penggunaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk saran pada aplikasi MTix ini dapat ditingkatkan kualitasnya melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu perbaikan desain antarmuka, sehingga menjadi kunci utama untuk mengatasi kendala teknis dan meningkatkan penggunaan. Lalu yang kedua, evaluasi menyeluruh terhadap UI dengan penambahan elemen visual yang menarik serta tata letak yang lebih ramah pengguna, kan yaitu membantu pengguna yang lebih kurang terbiasa dengan teknologi informasi. Dalam aplikasi perlu diperjelas dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan panduan visual, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami proses pemesanan tiket dan fitur-fitur lainnya. Di sini juga saya mengucapkan ucapan terima kasih yang saya ucapkan kepada teman-teman dan orang-orang yang telah memberikan dukungan moral yang berharga dan dalam pembuatan jurnal ini. Yang terakhir di sini ada daftar pustaka tentunya yang telah saya masukkan ke dalam Mendeley. Baik, sekian untuk review jurnal yang telah saya buat. Saya juga telah submit jurnal ini dalam web jurnal tersebut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.